Tapi menurut Pak Dewan sebagai salah satu fungsi pengawasannya dijalankan kan ya? Bocor nggak sih pajak kita? Ya, begitulah. Bocor ya. Kalau seandainya kalau seandainya dioptimalkan bisa nggak nih? Di depan saya sudah ada anggota DPRD Kabupaten Garut yang terhormat, Bapak Asep Mulyana. Selamat malam Pak Asep Mulyana. Selamat malam Kang Denny. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Masih terus berjuang buat rakyat. Semangat. Luar biasa ya, 3 periode ya? Alhamdulillah. 3 periode. Alhamdulillah masih dipercaya. Masih dipercaya ya? Dan luar biasa masih menjaga amanah? Insya Allah. Nah, Pak Dewan, ini saya tertarik. Kenapa saya mengundang Anda hadir di acara podcast saya ini? Saya ingin mencoba untuk berdiskusi terkait tentang kendala yang sudah menjadi yang tidak bisa lagi yang harus mungkin untuk kita sama-sama pikirkan, yaitu tentang pendapatan asli daerah Kabupaten Garut, yang mana stagnan di angka-angka yang tidak cukup memuaskan. Nah, Anda kan di Komisi 3, seperti apa loncatan pemikiran ataupun inovasi yang Anda coba kembangkan bersama Pemkab Garut? Apa yang sudah Anda perbuat untuk mendongkrak PAD ini? Yang jelas, ketika kami ini melihat angka-angkanya, memang kalau dikaji terus terang lah, masih di bawah. Dan World Bank pun menyarankan, kenapa ini di bawah? Kan begitu. World Bank juga menyarankan kenapa ini di bawah gitu? Iya, karena kita terus di bawah. Makanya kami selaku anggota Komisi 3 ini melakukan rapat dengan Bapenda. Kita lihat, ini potensinya di mana saja yang loss. Apakah misalkan dengan restoran dan hotel, juga terus seperti galian dan lain-lain. Nah, untung saja di tahun sekarang kan ada yang baru ya. Ya, pajak kendaraan kan sekarang sudah lumayan lah. Lumayan bagus ya. Kalau kemarin kan provinsi, ketika provinsi besar kan sekarang jadi kita yang besar. Nah, tinggal bagaimana kita mengawasinya, mau seperti apa. Kalau berbicara pajak dan restoran, memang dari dulu Kang Denny juga tahu ada tipping box ya. Nah, tapi kan tidak cukup hanya tipping box. Mohon maaf, karena tipping box itu saya rasa pengawasannya seperti apa. Karena ketika tipping box disimpan, kan kita tidak tahu. Ya, supaya paham mungkin masyarakat, tipping box itu adalah alat perekam ya. Alat perekam ya. Alat perekam ya. Nah, ketika misalkan, makanya saya selalu ini punya ide, itu mah idenya entah salah entah benar. Jadi kepingin saya itu ada suatu aplikasi yang terintegrasi. Sementara ini kan KFC bagus, karena mungkin KFC bagus ini antara pusat dengan cabang-cabangnya kan terintegrasi. Paling bagus sistem. KFC ya pajaknya. Pasti itu. Tinggal nanti bagaimana, apakah misalkan pengusaha wajib mengupload? Karena kan pajak ini titipan. Betul. Saya makan di rumah makan A, saya titipkan pajak. Nah, kan pengusaha tidak rugi. Benar ya, nggak rugi ya. Nggak rugi. Rugi gimana? Habis 100.000 contoh ya. Anggap 10% lah. 10%. Saya makan di restoran, habis 100.000. Pak, jadi 110 dengan pajak, begitu ya kan? Betul. Nah, saya titipkan yang 10.000 buat Pemkab Kabupaten Garut. Begitu ya? Iya. Nggak rugi dong ya? Nggak rugi. Tapi kenapa sulit? Nah, karena saya berpikir ya, yang namanya manusia ya. Manusia juga kan ada yang jujur, bisa dikatakan ada yang sadarnya baru setengah, ataupun saya juga lah ya,
memang sifatnya begitu. Nah, itu manusiawi ya. Manusiawi. Tetapi sebagai misalkan pemerintah ya harus menciptakan mau di sebelah mana ini membuat itunya. Inovasinya, apakah inovasinya seperti begitu diupload tapi terintegritas. Walaupun misalkan dari petugas Bapenda tidak datang ke lapangan atau tidak secara ngecek ya, misalkan nagoglah di rumah makan eta dari pagi sampai malam, misalkan. Ya. Tapi kalau sistem terintegrasi kan kita tinggal buka, kalau di HP kan tinggal dibuka aplikasi ya. Nah itu sudah termonitor ya. Nah tinggal kalau memang belum ada aplikasinya seperti itu, bagaimana pemerintah Kabupaten Garut mencari cik nu kumaha ieu aplikasi nu paling canggih teh yang memang semua teknologi mungkin ada plus ada min. Tapi kita ambil yang plusnya banyak. Kan idealnya seperti itu kan. Mencari terobosan terus ya. Harus aplikasi-aplikasi yang supaya tidak ada kebocoran pajak ya. Iya. Dan kalau misalkan nantinya sesudah ya, kalau misalkan kita para pengusahanya sudah sudah sadar, oh ini aplikasi misalkan dihapus dan lain, tinggal bagaimana supaya ekonominya lebih bagus lagi, manjakan juga pengunjungnya. Baik itu yang makan, baik itu yang tidur di Kabupaten Garut. Misalkan, udahlah, setiap misalkan saya nih makan di restoran A, upload ke sistem, dan itu dibikin 6 bulan sekali, misalkan hadiahnya motor atau dikasih reward ya. Reward sama Pemkab apa sama pengusaha? Pemkab dong. Sama Pemkab ya. Karena uangnya kan buat merangsang pajak ya. Artian bisa saja orang yang pertama sekali makan ke Garut ujung-ujung menang hadiah milikna alus kan gitunya. Aduh makan di Garut mah kieu ya. Kan ketika datang teh orang itu akan semangat upload terus. Artinya bisa saja itu untuk memanjakan konsumen. Nah, Pak Dewan, tadi menarik pernyataan Pak Dewan mengatakan bahwa apa ruginya sih bagi pengusaha atau rumah makan dan restoran, padahal uang 10% adalah titipan dari konsumen, bukan uang dari pengusaha. Tapi kenapa ya hanya KFC yang paling baik menurut data pajaknya yang signifikan di Kabupaten Garut? Ini apakah Anda pernah turun melihat restoran atau investigasi berapa ratus orang atau berapa puluh orang yang makan di satu restoran itu? Apa pernah melakukan hal kayak gitu Pak Dewan? Jujur ya, kalau misalkan turun untuk langsung saya diem, misalkan kalau berbicara restoran atau hotel diem di situ, nginep di situ pun kita belum. Tetapi waktu sekitar bulan 3 kami pernah mengadakan rapat mengundang PHRI yang dihadiri oleh Sekjen dulu itu dan penggiat usaha wisata di Kabupaten Garut, karena kan di wisata juga kan ada penyedia mobil ya seperti Jeep dan lain-lain. Kita sampaikan di sana, tolong Pak, ini mengenai pajak sebelum yang ke belakang-belakang oke lah kita jadikan cermin, karena kalau melihat ke belakang terus kita kapan majunya? Tinggal lihat ke depannya, tolong bantu kami untuk di dalam PAD-nya, karena kita kan harus balance. Ketika PAD masuk juga kan sama pemerintah dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Fasilitas-fasilitas apa saja yang harus diberikan. Jadi balance jadi antara hak dan kewajibannya ya minimalnya adalah daripada terus kita misalkan haknya dituntut, kewajibannya nggak dipenuhi juga, nggak enak dong kan gitu. Kalau saya pikir Pak Dewan, apa kita nggak bisa ngemanfaatin digitalisasi? Contoh, mohon maaf ya saya sebut satu produk yang namanya Shopee ya. Begitu hebatnya aplikasi itu hingga kita meng-cancel, kita beli juga kan di aplikasi itu. Nah, apakah pajak juga nggak seperti itu? Jadi nggak bisa berbohong ketika konsumen menitipkan pajaknya kepada pengusaha untuk disetorkan ke Pemkab, termonitor oleh Pemkab. Apa nggak terpikir ke sana, Pak Dewan? Sebetulnya sudah terpikir ya ke sana, cuman kami ini hanya bisa menyampaikan seperti ya ide gagasan contoh lah. Kenapa ini di sini bisa, di sini tidak bisa kan gitu.
Jadi yang kalau berbicara itu tadi saya sudah sampaikan, tinggal nanti bagaimana orang-orang Bapenda ini mencari misalkan aplikasi yang seperti apa yang bisa dipakai. Kami itu sudah menyampaikan ya ide-ide gagasan yang sifatnya begitulah. Sudah tersampaikan lah. Sudah disampaikan ke Bapenda ya. di dalam rapat-rapat. Jadi Tapi direspon sama Bapenda. apa? Direspon. Ya Pak, bagus. Tinggal saya bilang, sok aja cari dulu. Ininya mau seperti apa. Kalau misalkan sudah ketemu, nanti di rapat, ya kita tinggal ngobrol. Ini Pak, misalkan ada aplikasinya seperti A. Ini keuntungannya. Ini misalkan kekurangannya. Nah, tinggal kita menutupi kekurangannya nanti, pengawasannya seperti apa. Saya Pak Dewan, yakin tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangan lah. bocor nggak sih pajak kita Pak Dewan? kalau menurut penilaian Pak Dewan yang karena kan ada yang mengatakan bahwa sulit ya kalau untuk berbicara soal pajak karena pajak itu rahasia yang tidak boleh diakses kan. Nah, ya kalau data memang itu Sulit ya. sulit. Kami juga kalau meminta, aduh Pak, gimana ya? Karena ini kan sifatnya rahasia. Nah, gitu. tapi menurut Pak Dewan sebagai salah satu fungsi pengawasannya dijalankan kan ya. Dijalankan. Bocor nggak sih pajak kita? Ya, begitulah. Bocor ya. Kalau seandainya dioptimalkan bisa nggak nih? Insya Allah bisa. Bisa ya? Jadi kan begini, diibaratkan ya, kita ini punya hobi 10 nih. Dari 10 ketika harus berhenti hobi itu, tidak mungkin 10 hobi itu diberhentikan total. Tapi minimalnya satu-satu. Ya. Misalkan satu ini hobi berhenti, ini hobi berhenti. Ya kalau sudah misalkan berhenti mendekati mau habis, sejahtera. Nah, oke, menindaklanjuti tadi ya. Kayaknya sepertinya Pak Dewan mengatakan bahwa tidak menampik ada kebocoran pajak. Iya. Bocor ini dari pihak pengusaha, apa dari pihak tanda kutip ya? Iya. Ada oknum di Pemda. Perasaan kalau rapat untuk melihat ke sana kami belum bisa menyimpulkan. Bocornya di mana belum bisa Bocornya di mana menyimpulkan? belum. Oh. Bisa saja kabin seperti yang pendataan itu ya, karena mereka kan yang punya pembayaran ya, mengetahui sistem. Apakah misalkan mereka pernah menegur secara lisan, atau misalkan kan teguran teh kalau kita lihat mah biasanya kan ada sebelum tertulis lisan dulu. Lisan dulu, temuin dulu, ngobrol dulu kan. Kalau misalkan 1, 2, 3 kali bandel baru keluar surat. Nah, kami hanya di dalam rapat dulu menyarankan coba ke tiap-tiap rumah makan dan hotel yang kan kita tahu kalau di hari Sabtu Minggu bagaimana? Ya, meledak. Penuh lah meledak. Ya. Nah, coba dicek terus bayangannya seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan ada kendala, tinggal ngobrol. Kendalanya seperti apa? Kita cari solusi bersama-sama. Toh dengan mencari solusi, bukan berarti, mohon maaf nih, bukan berarti orang yang, mohon maaf ya, misalkan yang sekolahnya tinggi, solusi itu bisa saja dari orang yang dari yang biasa ya. Biasa. Kan solusi tidak selalu dari yang eksklusif lah ya. tidak. Nah, karena ada kenyataannya begitu. Saya juga kalau misalkan ada solusi obrolan di warung kopi, oh iya ya, kalau begini betul kan gitu. Kadang-kadang yang belum dipikirkan sama kita, mereka mah sudah terpikirkan. Gitu. Soalnya saya heran juga nih Pak Dewan. Saya nggak habis pikir dan nalar saya juga nggak pernah nyampe ke berpikiran bahwa apa susahnya pengusaha, ini nalar saya ya. Saya kan makan di tempat rumah makan contoh, atau nginep di hotel. Betul. Saya kan menitipkan pajaknya. Contoh, harga makan itu 100.000. Saya kata restoran, Pak jadi 110 karena dengan pajak 10.000. Itu kan tidak memotong uang restoran itu. Tidak. Ya, tapi nalar saya nggak habis pikir. Nah. Kenapa sulit untuk memberikan pajak yang dititipan dari konsumen? Ini juga kedepannya
akan diperdalami lebih dalam. Kan kalau dulu mah ya, seingat waktu tahun-tahun 2013 bahasanya bukan pajak, tik servis ya. Iya. Nah, kemungkinan dari tik servis hilang jadi pajak mungkin ya. Ada perpindahan gitu. Asumsinya bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi di bulan depan lah, di bulan sekitar Juli ini mudah-mudahan kan bulan depan kita ada acara nih untuk kegiatan reses. Sesudah reses saya akan panggil lagi membahas khusus dengan Bapenda tentang masalah pajak ini. Apa mungkin lemah kontrolnya dari pemerintah Kabupaten Garut? Atau lemah regulasinya? Nah. Ataupun lemah pengawasannya? Nah, kita nanti akan dipinta pendapat dulu lah. Apakah misalkan ini lemahnya di pengawasan? Pertama itu, kalau misalkan pengawasannya Pak, misalkan sosialisasinya kita sudah bagus misalkan. Ya kita cek di mana nih yang kena benang merahnya.